Halo All Men, Om, Young Lady, dan yang menyaksikan tayangan ini. Berjumpa kembali dengan Yankee Charlie X Alpha Oscar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan meng-unboxing sebuah radio yang harganya ya cukup terjangkau. Dan saya beli lewat AliExpress di Cina ya kalau saya tidak salah. Dan ini pengalaman pertama kali saya membeli radio di AliExpress. Dan ternyata di sini alamatnya dari Hong Kong, dan pengiriman paket ini kurang lebih selama 20 hari dan melalui pengiriman FedEx ya, kurang lebih seperti itu. Oke, dan ini sebenarnya radionya masih, kalau namanya, mereknya itu Xiegu, tulisannya Xiegu. Dan ini saya yakin dibanding dengan merek-merek yang sebelumnya, misalnya Icom atau misalnya merek yang lain, misalnya Yaesu atau Kenwood. Nah, ini jelas merupakan merek yang pendatang baru di dunia komunikasi radio, terutama komunikasi radio amatir. Oke, nah ini kotaknya ya. Kalau saya perlihatkan ya seperti ini, saya akan membukanya. Ya, kita singkirkan dulu ini. Nah, ini Om All Men, Young Lady, dan yang menyaksikan tayangan ini. Nah, ini dusnya ya, tertulis Xiegu HF SDR Transceiver G90 ya. Jadi radio high frequency dengan menggunakan sistemnya SDR, Software Defined Radio. Kemudian ininya G90 untuk serialnya. Dan ini ada tulisannya Made in China. Ya, kita lihat dulu. Di sini ada beberapa tulisannya. Tulisannya sangat kecil. Mata saya, walaupun saya sudah menggunakan kacamata, tapi saya kesulitan untuk membacanya karena sangat kecil tulisannya bagi saya. Ya. Yang terlihat seperti ini. Kemudian, yang pertama saya lihat di sini ada buku operation manual ya, seperti ini. Dan ini ditulis dalam bahasa Inggris. Ya, ini manualnya. Ini kita simpan. Kemudian ada bukan dus ya. Ini ada satu lembar. Dear customers, good day. Thank you for choosing product for Xiegu Communication firstly. Nah, ini mungkin kartu garansi ya. Ya, ada dua tulisan dalam bahasa Inggris dan tulisan dalam bahasa Cina. Dan ya, kalau dibuka lagi ini adalah power cord untuk powernya, dan di dalamnya ada kunci L ya. Kemudian ini ya, ada kabel seperti ini untuk USB. Kemudian di belakangnya ini ada ya seperti ini, ada ada kurang lebih dua aja ya untuk sambungannya. Kemudian ini kabel untuk mikrofonnya. Kemudian selanjutnya ini adalah mikrofonnya. Ya, mikrofonnya ini mirip dengan mikrofon yang ada pada radio Icom. Ada kemiripannya. Ini kabelnya. Kemudian ini
kabel ya serial ya, mungkin serial yang seperti ini. Dan ini sudah tidak ada lagi di sini, tidak ada lagi yang lain-lainnya kecuali dengan unitnya. Kita lihat sekarang unitnya. Nah, saya buka. Nah, ini dia radionya. Ukurannya ya ini telapak tangan saya, ya lebih besar sedikit dibanding dengan telapak tangan saya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di depannya ya tampilannya seperti ini. Nah, apa yang menarik pada radio ini? Yang pertama, ini yang di depannya ini, di kepalanya bisa dikatakan ya, saya katakan kepalanya ya. Ini bisa dibuka, jadi bisa dilepas antara bagian depannya ini dengan yang di belakang ini bisa dilepaskan, dan nanti akan menggunakan kabel ini. Ya, kalau tidak salah ya, karena ini baru pertama saya lihat, saya buka untuk menyambungkan antara bodinya dengan yang di kepalanya ini. Kemudian radio ini power outputnya menggunakan power 20 watt, tapi ini bisa di-adjust. Kalau senang bermain QRP atau watt yang rendah, misalnya 5 watt, yang bisa diturunkan menjadi 5 watt. Dan ini saya lihat radionya compact, terutama misalnya kalau kita bawa keluar bekerja secara outdoor, ini cocok sekali digunakan. Meskipun juga kalau di dalam rumah ini bisa juga kita gunakan, tapi ya kalau bagi saya pribadi ini cocoknya kalau kegiatan-kegiatan outdoor ini sangat cocok digunakan. Dan yang menarik lagi dari radio ini, di dalamnya sudah ada sudah ada tuner ya, internal automatic tuner. Jadi tidak perlu lagi kita menambahkan tuner di luar karena di dalamnya sudah ada. Dan radio ini bekerja pada band frekuensi mulai 10 MHz hingga 160 MHz. Dan tadi radio ini adalah SDR ya, Software Defined Radio. Jadi bisa di banyak settingannya kita bisa lakukan di sini, dan akan ditampilkan melalui layar LCD-nya. Layar LCD-nya ukurannya 1,8 inci. Oke, dan ya mari kita lihat apa aja yang ada di depannya di sini. Oke, mohon maaf adalah. Nah, mari kita lihat ya, maaf ada telepon tadi yang masuk. Apa yang ada di depannya di sini? Pertama pada bagian atas di sini, ini adalah ada dua. Yang pertama ada modenya. Kemudian yang kedua ada bandnya, ya, mode dan band. Nah, bandnya di sini ada bandnya, ada tadi ya, ada mulai 10 meter band hingga 160 meter band. Kemudian modenya ada LSB atau SSB ya. Kemudian ada Charlie Whiskey, ada AM dan ada FM. Kemudian di bagian atasnya di sini ya, ini adalah volume knob. Kalau diputar ini ya cukup nyaman juga diputar, dan bisa ditekan-tekan ya. Kalau ditekan ini kalau kita menggunakan headphone, ini bisa difungsikan
volume untuk headphone-nya. Kemudian di bawahnya, di sini di tengahnya ini ada untuk menyalakan, ada power apa namanya ya, untuk knob untuk menyalakan, untuk mematikan. Kemudian di samping knobnya ini ada lampu indikator untuk apa namanya ya, untuk transmit ataupun untuk receiver. Kemudian di bawahnya, di bawah volume ya, ini ada adjustment knob. Ini saya belum pelajari karena ini baru pertama. Kalau saya lihat di petunjuknya ini ada apa namanya, adjustment knob. Kemudian ada LCD-nya 1,8 inci. Kemudian pada bagian bawah LCD ini ada beberapa knob ya, misalnya ada ATT. Ini ada beberapa kalau yang di bawahnya ini ada ATT, ada FL, ada FN, ada SPL. Kemudian kalau kita baca knobnya ini, kalau yang pertama tulisannya PRE. Kemudian yang kedua di sini ada CMP, mungkin kompresornya. Kemudian di sini ada NB, mungkin noise blanker. Kemudian ada AGC dan VM ya. Kemudian selanjutnya pada bagian di sini ada tombol functionnya. Kemudian WM, ada A garis miring B ya. Kemudian pada bagian sebelah kiri ada beberapa tombol-tombol menu, ada 4 ya. Yang pertama ini tune, untuk melakukan tuning, untuk memfungsikan internal tuner. Kemudian ada PO, ada tombol PO, ada tombol key, ada, dan terakhir di bawahnya di sini ada tombol lock untuk mengunci. Nah, yang ini yang besar nih, yang paling besar tombolnya yang bundar-bundar ini namanya tombol main knob untuk apa namanya, untuk frekuensinya, untuk mengubah frekuensinya. Dan kalau kita lihat pada bagian belakangnya ada beberapa port ya. Kita lihat yang pertama di sini, ini untuk antena 50 ohm. Kemudian ada key ya, port untuk key kalau untuk menyambungkan ke keyer untuk bermain di Charlie Whiskey. Kemudian ada tombol COMM kalau mengupdate firmware, ini kita colokan di sini. Kemudian ada I and I, kemudian Q. I straight Q. Kemudian ada port untuk aksesoris, misalnya untuk menyambungkan ke komputer untuk bermain digital mode misalnya. Kemudian ada DC in untuk powernya, dan yang di bawahnya ini untuk ground, sambungan untuk ground. Nah, old man atau om, young lady, dan yang menyaksikan tayang ini, kita lihat sekarang pada bagian mikrofonnya. Oh ya, masih ada yang belum ya. Kalau di sebelah kirinya ini port jack untuk mikrofon ya di sini. Kemudian untuk di sebelah kanan ini ada untuk headset, untuk headphone. Kemudian yang di bawahnya ini, untuk communication interface. Ya, kita lihat pada bagian mikrofonnya. Nah, di sini tulisannya
Ya, ada beberapa menu yang menarik. Bisa untuk tuner dioperasikan di sini, kemudian ada bisa di lock dan beberapa fungsi yang lainnya gitu. Oke, old man atau om, young lady dan yang menyaksikan tayangan ini. Nah, ini tadi demikian tadi unboxing yang saya sudah tunjukkan kepada om, kepada young lady atau yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menghibur. Dan yang paling penting, semoga om dan yang menyaksikan tayangan ini semuanya sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun, dan semua urusannya mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Terima kasih sekali lagi. Di sini Yankee Charlie Egg Alpha Oscar 73.